Tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini dan saat ini lagi dimandikan. Saka Tatal benar-benar melakukan sumpah pocong untuk membuktikan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Namun, Saka Tatal melakukan sumpah pocong sendirian tanpa Ibtu Rudiana yang sebelumnya ditantang untuk sumpah pocong. Ibtu Rudiana ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Terkait sumpah pocong Saka Tatal itu, kubu Ibtu Rudiana hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni menyebut Saka Tatal, dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu untuk mencari perhatian alias pansos. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra dikutip dari salah satu TV swasta, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Bahwasanya mereka ini terlalu percaya sama pocong gitu, makanya saya bilang ini musyrik gitu kan. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali. Kita gak mau memperkeruh suasana, karena itu menurut kita adalah pansos, panjat sosial aja gitu. Kalau dia mau bebaskan kliennya silakan saja PK gitu loh, pungkasnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong. Sumpah pocong tersebut dilakukan Saka Tatal di Padepokan Amparan Jati di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat, sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali.
Ibtu Rudiana, yang sebelumnya menantang sumpah pocong terkait kasus yang menjerat Saka Tatal, tak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas kemudian mengungkap alasan ayah Eki itu tak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Sebelumnya Farhad Abbas mengaku sudah mengirim surat kepada Ibtu Rudiana. Surat soal sumpah pocong itu tidak dibalas. Belakangan, diketahui lewat media alasan Ibtu Rudiana beserta kuasa hukumnya menolak untuk hadir. Farhad mengungkapkan bahwa alasan Ibtu Rudiana menolak hadir adalah karena dia hanya ingin melakukan sumpah pocong jika sumpah tersebut adalah sumpah bahwa korban meninggal dalam peristiwa Jembatan Talun, 27 Agustus 2016 itu adalah anaknya sendiri. Namun, Farhad menambahkan bahwa Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Meski begitu, tim kuasa hukum Saka Tatal tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Ibtu Rudiana, karena mereka sudah melakukan upaya hukum lain, termasuk peninjauan kembali, PK. Menurutnya, sumpah pocong ini merupakan puncak dari kejujuran dan dilakukan dengan niat baik. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi kini berbalik mendukung Saka Tatal. Padahal Arianto Sutadi sebelumnya mengaku sebagai orang yang membela Ibtu Rudiana mati-matinya. Namun kini, Arianto Sutadi mengaku tidak membela Ibtu Rudiana. Selama ini saya ngomong belain dia, kepentingan dia itu tidak pernah dapat input dari mana-mana, dari Polda juga gak dapat, kata Arianto dikutip dari salah satu TV swasta Jumat, 9 Agustus 2024. Untuk itulah dirinya meminta Rudiana untuk keluar dan muncul ke publik untuk menerangkan yang sebenarnya. Bahkan Arianto juga yang menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di hadapan media. Berani gak Anda ngomong di media kayak gitu? Yang penting kamu jujur aja, kata Arianto menirukan ucapannya pada Rudiana. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Sebab dirinya meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Arianto juga berharap kalau Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Saya mengharapkan kalau PK ini dikabulkan, saya lebih senang, karena akan dilakukan penyelidikan ulang. Siapa yang bikin mati orang dua itu, tandasnya. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan, baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan. Saka Tatal benar-benar melakukan sumpah pocong untuk membuktikan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Namun, Saka Tatal melakukan sumpah pocong sendirian tanpa Ibtu Rudiana yang sebelumnya ditantang untuk sumpah pocong.
Ibtu Rudiana ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Terkait sumpah pocong Saka Tatal itu, kubu Ibtu Rudiana hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni menyebut Saka Tatal, dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu untuk mencari perhatian alias pansos. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra dikutip dari salah satu TV swasta, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Bahwasanya mereka ini terlalu percaya sama pocong gitu, makanya saya bilang ini musyrik gitu kan. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali. Kita gak mau memperkeruh suasana, karena itu menurut kita adalah pansos, panjat sosial aja gitu. Kalau dia mau bebaskan kliennya silakan saja PK gitu loh, pungkasnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong. Sumpah pocong tersebut dilakukan Saka Tatal di Padepokan Amparan Jati di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat, sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Ibtu Rudiana, yang sebelumnya menantang sumpah pocong terkait kasus yang menjerat Saka Tatal, tak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas kemudian mengungkap alasan ayah Eki itu tak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Sebelumnya Farhad Abbas mengaku sudah mengirim surat kepada Ibtu Rudiana. Surat soal sumpah pocong itu tidak dibalas. Belakangan, diketahui lewat media alasan Ibtu Rudiana beserta kuasa hukumnya menolak untuk hadir. Farhad mengungkapkan bahwa alasan Ibtu Rudiana menolak hadir adalah karena dia hanya ingin melakukan sumpah pocong jika sumpah tersebut adalah sumpah bahwa korban meninggal dalam peristiwa Jembatan Talun, 27 Agustus 2016 itu adalah anaknya sendiri. Namun, Farhad menambahkan bahwa Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Meski begitu, tim kuasa hukum Saka Tatal tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Ibtu Rudiana, karena mereka sudah melakukan upaya hukum lain, termasuk peninjauan kembali, PK. Menurutnya, sumpah pocong ini merupakan puncak dari kejujuran dan dilakukan dengan niat baik. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi kini berbalik mendukung Saka Tatal. Padahal Arianto Sutadi sebelumnya mengaku sebagai orang yang membela Ibtu Rudiana mati-matinya. Namun kini, Arianto Sutadi mengaku tidak membela Ibtu Rudiana. Selama ini saya ngomong belain dia, kepentingan dia itu tidak pernah dapat input dari mana-mana, dari Polda juga gak dapat, kata Arianto dikutip dari salah satu TV swasta Jumat, 9 Agustus 2024. Untuk itulah dirinya meminta Rudiana untuk keluar dan muncul ke publik untuk menerangkan yang sebenarnya. Bahkan Arianto juga yang menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di hadapan media. Berani gak Anda ngomong di media kayak gitu? Yang penting kamu jujur aja, kata Arianto menirukan ucapannya pada Rudiana.
Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Sebab dirinya meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Arianto juga berharap kalau Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Saya mengharapkan kalau PK ini dikabulkan, saya lebih senang, karena akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang Sumpah Pocong tanpa aksi nyata. Rudiana hanya menggertak, menantang Sumpah Pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan. Saka Tatal benar-benar melakukan Sumpah Pocong untuk membuktikan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Namun, Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong sendirian tanpa Ibtu Rudiana yang sebelumnya ditantang untuk Sumpah Pocong. Ibtu Rudiana ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Terkait Sumpah Pocong Saka Tatal itu, kubu Ibtu Rudiana hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni menyebut Saka Tatal, dan para kuasa hukumnya yang mengadakan Sumpah Pocong itu untuk mencari perhatian alias pansos. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra dikutip dari salah satu TV swasta, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut Sumpah Pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Bahwasanya mereka ini terlalu percaya sama pocong gitu, makanya saya bilang ini musyrik gitu kan. Pitra tega menolak tantangan Sumpah Pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali. Kita gak mau memperkeruh suasana, karena itu menurut kita adalah pansos, panjat sosial aja gitu. Kalau dia mau bebaskan kliennya silakan saja PK gitu loh, pungkasnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani Sumpah Pocong. Sumpah Pocong tersebut dilakukan Saka Tatal di Padepokan Amparan Jati di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Prosesi Sumpah Pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta, dalam Sumpah Pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat, Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi Sumpah Pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Ibtu Rudiana, yang sebelumnya menantang Sumpah Pocong terkait kasus yang menjerat Saka Tatal, tak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas kemudian mengungkap alasan ayah Eki itu tak hadir dalam prosesi Sumpah Pocong.
Sebelumnya Farhad Abbas mengaku sudah mengirim surat kepada Ibtu Rudiana. Surat soal sumpah pocong itu tidak dibalas. Belakangan, diketahui lewat media alasan Ibtu Rudiana beserta kuasa hukumnya menolak untuk hadir. Farhad mengungkapkan bahwa alasan Ibtu Rudiana menolak hadir adalah karena dia hanya ingin melakukan sumpah pocong jika sumpah tersebut adalah sumpah bahwa korban meninggal dalam peristiwa Jembatan Talun, 27 Agustus 2016 itu adalah anaknya sendiri. Namun, Farhad menambahkan bahwa Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Meski begitu, tim kuasa hukum Saka Tatal tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Ibtu Rudiana, karena mereka sudah melakukan upaya hukum lain, termasuk peninjauan kembali, PK. Menurutnya, sumpah pocong ini merupakan puncak dari kejujuran dan dilakukan dengan niat baik. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi kini berbalik mendukung Saka Tatal. Padahal Arianto Sutadi sebelumnya mengaku sebagai orang yang membela Ibtu Rudiana mati-matinya. Namun kini, Arianto Sutadi mengaku tidak membela Ibtu Rudiana. Selama ini saya ngomong belain dia, kepentingan dia itu tidak pernah dapat input dari mana-mana, dari Polda juga gak dapat, kata Arianto dikutip dari salah satu TV swasta Jumat, 9 Agustus 2024. Untuk itulah dirinya meminta Rudiana untuk keluar dan muncul ke publik untuk menerangkan yang sebenarnya. Bahkan Arianto juga yang menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di hadapan media. Berani gak Anda ngomong di media kayak gitu? Yang penting kamu jujur aja, kata Arianto menirukan ucapannya pada Rudiana. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Sebab dirinya meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Arianto juga berharap kalau Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Saya mengharapkan kalau PK ini dikabulkan, saya lebih senang, karena akan dilakukan penyelidikan ulang. Siapa yang bikin mati orang dua itu, tandasnya. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan, baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan. Saka Tatal benar-benar melakukan sumpah pocong untuk membuktikan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Namun, Saka Tatal melakukan sumpah pocong sendirian tanpa Ibtu Rudiana yang sebelumnya ditantang untuk sumpah pocong. Ibtu Rudiana ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Terkait sumpah pocong Saka Tatal itu, kubu Ibtu Rudiana hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni menyebut Saka Tatal, dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu untuk mencari perhatian alias pansos.
Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra dikutip dari salah satu TV swasta, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Bahwasanya mereka ini terlalu percaya sama pocong gitu, makanya saya bilang ini musyrik gitu kan. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali. Kita gak mau memperkeruh suasana, karena itu menurut kita adalah pansos, panjat sosial aja gitu. Kalau dia mau bebaskan kliennya silakan saja PK gitu loh, pungkasnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong. Sumpah pocong tersebut dilakukan Saka Tatal di Padepokan Amparan Jati di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah. Saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat, sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Ibtu Rudiana, yang sebelumnya menantang sumpah pocong terkait kasus yang menjerat Saka Tatal, tak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas kemudian mengungkap alasan ayah Eki itu tak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Sebelumnya Farhad Abbas mengaku sudah mengirim surat kepada Ibtu Rudiana. Surat soal sumpah pocong itu tidak dibalas. Belakangan, diketahui lewat media alasan Ibtu Rudiana beserta kuasa hukumnya menolak untuk hadir. Farhad mengungkapkan bahwa alasan Ibtu Rudiana menolak hadir adalah karena dia hanya ingin melakukan sumpah pocong jika sumpah tersebut adalah sumpah bahwa korban meninggal dalam peristiwa Jembatan Talun, 27 Agustus 2016 itu adalah anaknya sendiri. Namun, Farhad menambahkan bahwa Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Meski begitu, tim kuasa hukum Saka Tatal tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Ibtu Rudiana, karena mereka sudah melakukan upaya hukum lain, termasuk peninjauan kembali, PK. Menurutnya, sumpah pocong ini merupakan puncak dari kejujuran dan dilakukan dengan niat baik. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi kini berbalik mendukung Saka Tatal. Padahal Arianto Sutadi sebelumnya mengaku sebagai orang yang membela Ibtu Rudiana mati-matinya. Namun kini, Arianto Sutadi mengaku tidak membela Ibtu Rudiana. Selama ini saya ngomong belain dia, kepentingan dia itu tidak pernah dapat input dari mana-mana, dari Polda juga gak dapat, kata Arianto dikutip dari salah satu TV swasta Jumat, 9 Agustus 2024. Untuk itulah dirinya meminta Rudiana untuk keluar dan muncul ke publik untuk menerangkan yang sebenarnya. Bahkan Arianto juga yang menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di hadapan media. Berani gak Anda ngomong di media kayak gitu? Yang penting kamu jujur aja, kata Arianto menirukan ucapannya pada Rudiana. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Sebab dirinya meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Arianto juga berharap kalau Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Saya mengharapkan kalau PK ini dikabulkan, saya lebih senang, karena akan dilakukan penyelidikan ulang,
Siapa yang bikin mati orang dua itu? Tandasnya. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Sakatatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Sakatatal, Titin Priyalianti, menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Sakatatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati, Cirebon, Jumat siang. Namun, pengacara Sakatatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Sakatatal, seolah-olah Sakatatal membohong, pembunuh. Hari ini Sakatatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan, baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Sakatatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan. Sakatatal benar-benar melakukan sumpah pocong untuk membuktikan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Namun, Sakatatal melakukan sumpah pocong sendirian tanpa Ibtu Rudiana yang sebelumnya ditantang untuk sumpah pocong. Ibtu Rudiana ditantang Sakatatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Terkait sumpah pocong Sakatatal itu, kubu Ibtu Rudiana hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni, menyebut Sakatatal dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu untuk mencari perhatian alias pansos. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra dikutip dari salah satu TV swasta, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Bahwasanya mereka ini terlalu percaya sama pocong gitu, makanya saya bilang ini musyrik gitu kan. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali. Kita gak mau memperkeruh suasana, karena itu menurut kita adalah pansos, panjat sosial aja gitu. Kalau dia mau bebaskan kliennya silakan saja PK gitu loh, pungkasnya. Sakatatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon, selesai menjalani sumpah pocong. Sumpah pocong tersebut dilakukan Sakatatal di Padepokan Amparan Jati di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Sakatatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Sakatatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Kemudian, Sugiono meminta Sakatatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Sakatatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Sakatatal menirukan perkataan Sugiono.
Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Ibtu Rudiana, yang sebelumnya menantang sumpah pocong terkait kasus yang menjerat Saka Tatal, tak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas kemudian mengungkap alasan ayah Eki itu tak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Sebelumnya Farhad Abbas mengaku sudah mengirim surat kepada Ibtu Rudiana. Surat soal sumpah pocong itu tidak dibalas. Belakangan, diketahui lewat media alasan Ibtu Rudiana beserta kuasa hukumnya menolak untuk hadir. Farhad mengungkapkan bahwa alasan Ibtu Rudiana menolak hadir adalah karena dia hanya ingin melakukan sumpah pocong jika sumpah tersebut adalah sumpah bahwa korban meninggal dalam peristiwa Jembatan Talun, 27 Agustus 2016 itu adalah anaknya sendiri. Namun, Farhad menambahkan bahwa Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Meski begitu, tim kuasa hukum Saka Tatal tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Ibtu Rudiana, karena mereka sudah melakukan upaya hukum lain, termasuk peninjauan kembali, PK. Menurutnya, sumpah pocong ini merupakan puncak dari kejujuran dan dilakukan dengan niat baik. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi kini berbalik mendukung Saka Tatal. Padahal Arianto Sutadi sebelumnya mengaku sebagai orang yang membela Ibtu Rudiana mati-matinya. Namun kini, Arianto Sutadi mengaku tidak membela Ibtu Rudiana. Selama ini saya ngomong belain dia, kepentingan dia itu tidak pernah dapat input dari mana-mana, dari Polda juga gak dapat, kata Arianto dikutip dari salah satu TV swasta Jumat, 9 Agustus 2024. Untuk itulah dirinya meminta Rudiana untuk keluar dan muncul ke publik untuk menerangkan yang sebenarnya. Bahkan Arianto juga yang menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di hadapan media. Berani gak Anda ngomong di media kayak gitu? Yang penting kamu jujur aja, kata Arianto menirukan ucapannya pada Rudiana. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Sebab dirinya meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Arianto juga berharap kalau Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Saya mengharapkan kalau PK ini dikabulkan, saya lebih senang, karena akan dilakukan penyelidikan ulang. Siapa yang bikin mati orang dua itu, tandasnya. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini dan saat ini lagi dimandikan. Saka Tatal benar-benar melakukan sumpah pocong untuk membuktikan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam.
Namun, Saka Tatal melakukan sumpah pocong sendirian tanpa Ibtu Rudiana yang sebelumnya ditantang untuk sumpah pocong. Ibtu Rudiana ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Terkait sumpah pocong Saka Tatal itu, kubu Ibtu Rudiana hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni menyebut Saka Tatal, dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu untuk mencari perhatian alias pansos. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra dikutip dari salah satu TV swasta, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Bahwasanya mereka ini terlalu percaya sama pocong gitu, makanya saya bilang ini musyrik gitu kan. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali. Kita gak mau memperkeruh suasana, karena itu menurut kita adalah pansos, panjat sosial aja gitu. Kalau dia mau bebaskan kliennya silakan saja PK gitu loh, pungkasnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong. Sumpah pocong tersebut dilakukan Saka Tatal di Padepokan Amparan Jati di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat, sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Ibtu Rudiana, yang sebelumnya menantang sumpah pocong terkait kasus yang menjerat Saka Tatal, tak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas kemudian mengungkap alasan ayah Eki itu tak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Sebelumnya Farhad Abbas mengaku sudah mengirim surat kepada Ibtu Rudiana. Surat soal sumpah pocong itu tidak dibalas. Belakangan, diketahui lewat media alasan Ibtu Rudiana beserta kuasa hukumnya menolak untuk hadir. Farhad mengungkapkan bahwa alasan Ibtu Rudiana menolak hadir adalah karena dia hanya ingin melakukan sumpah pocong jika sumpah tersebut adalah sumpah bahwa korban meninggal dalam peristiwa Jembatan Talun, 27 Agustus 2016 itu adalah anaknya sendiri. Namun, Farhad menambahkan bahwa Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Meski begitu, tim kuasa hukum Saka Tatal tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Ibtu Rudiana, karena mereka sudah melakukan upaya hukum lain, termasuk peninjauan kembali, PK. Menurutnya, sumpah pocong ini merupakan puncak dari kejujuran dan dilakukan dengan niat baik. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi kini berbalik mendukung Saka Tatal. Padahal Arianto Sutadi sebelumnya mengaku sebagai orang yang membela Ibtu Rudiana mati-matinya. Namun kini, Arianto Sutadi mengaku tidak membela Ibtu Rudiana. Selama ini saya ngomong belain dia, kepentingan dia itu tidak pernah dapat input dari mana-mana, dari Polda juga gak dapat, kata Arianto dikutip dari salah satu TV swasta Jumat, 9 Agustus 2024. Untuk itulah dirinya meminta Rudiana untuk keluar dan muncul ke publik untuk menerangkan yang sebenarnya. Bahkan Arianto juga yang menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di hadapan media. Berani gak Anda ngomong di media kayak gitu?
Yang penting kamu jujur aja, kata Arianto menirukan ucapannya pada Rudiana. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Sebab dirinya meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Arianto juga berharap kalau Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Saya mengharapkan kalau PK ini dikabulkan, saya lebih senang, karena akan dilakukan penyelidikan ulang. Siapa yang bikin mati orang dua itu, tandasnya. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini dan saat ini lagi dimandikan. Saka Tatal benar-benar melakukan sumpah pocong untuk membuktikan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Namun, Saka Tatal melakukan sumpah pocong sendirian tanpa Ibtu Rudiana yang sebelumnya ditantang untuk sumpah pocong. Ibtu Rudiana ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Terkait sumpah pocong Saka Tatal itu, kubu Ibtu Rudiana hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni menyebut Saka Tatal, dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu untuk mencari perhatian alias pansos. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra dikutip dari salah satu TV swasta, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Bahwasanya mereka ini terlalu percaya sama pocong gitu, makanya saya bilang ini musyrik gitu kan. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali. Kita gak mau memperkeruh suasana, karena itu menurut kita adalah pansos, panjat sosial aja gitu. Kalau dia mau bebaskan kliennya silakan saja PK gitu loh, pungkasnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong. Sumpah pocong tersebut dilakukan Saka Tatal di Padepokan Amparan Jati di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah,
Saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat. Sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Ibtu Rudiana, yang sebelumnya menantang sumpah pocong terkait kasus yang menjerat Saka Tatal, tak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas kemudian mengungkap alasan ayah Eki itu tak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Sebelumnya Farhad Abbas mengaku sudah mengirim surat kepada Ibtu Rudiana. Surat soal sumpah pocong itu tidak dibalas. Belakangan, diketahui lewat media alasan Ibtu Rudiana beserta kuasa hukumnya menolak untuk hadir. Farhad mengungkapkan bahwa alasan Ibtu Rudiana menolak hadir adalah karena dia hanya ingin melakukan sumpah pocong jika sumpah tersebut adalah sumpah bahwa korban meninggal dalam peristiwa Jembatan Talun, 27 Agustus 2016 itu adalah anaknya sendiri. Namun, Farhad menambahkan bahwa Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Meski begitu, tim kuasa hukum Saka Tatal tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Ibtu Rudiana, karena mereka sudah melakukan upaya hukum lain, termasuk peninjauan kembali, PK. Menurutnya, sumpah pocong ini merupakan puncak dari kejujuran dan dilakukan dengan niat baik. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi kini berbalik mendukung Saka Tatal. Padahal Arianto Sutadi sebelumnya mengaku sebagai orang yang membela Ibtu Rudiana mati-matinya. Namun kini, Arianto Sutadi mengaku tidak membela Ibtu Rudiana. Selama ini saya ngomong belain dia, kepentingan dia itu tidak pernah dapat input dari mana-mana, dari Polda juga gak dapat, kata Arianto dikutip dari salah satu TV swasta Jumat, 9 Agustus 2024. Untuk itulah dirinya meminta Rudiana untuk keluar dan muncul ke publik untuk menerangkan yang sebenarnya. Bahkan Arianto juga yang menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di hadapan media. Berani gak Anda ngomong di media kayak gitu? Yang penting kamu jujur aja, kata Arianto menirukan ucapannya pada Rudiana. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Sebab dirinya meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Arianto juga berharap kalau Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Saya mengharapkan kalau PK ini dikabulkan, saya lebih senang, karena akan dilakukan penyelidikan ulang. Siapa yang bikin mati orang dua itu, tandasnya. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal membohong, membunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya.
Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilihat oleh Allah. Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan Sumpah Pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan. Saka Tatal benar-benar melakukan sumpah pocong untuk membuktikan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Namun, Saka Tatal melakukan sumpah pocong sendirian tanpa Ibtu Rudiana yang sebelumnya ditantang untuk sumpah pocong. Ibtu Rudiana ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Terkait sumpah pocong Saka Tatal itu, kubu Ibtu Rudiana hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni menyebut Saka Tatal, dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu untuk mencari perhatian alias pansos. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra dikutip dari salah satu TV swasta, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Bahwasanya mereka ini terlalu percaya sama pocong gitu, makanya saya bilang ini musyrik gitu kan. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali. Kita gak mau memperkeruh suasana, karena itu menurut kita adalah pansos, panjat sosial aja gitu. Kalau dia mau bebaskan kliennya silakan saja PK gitu loh, pungkasnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong. Sumpah pocong tersebut dilakukan Saka Tatal di Padepokan Amparan Jati di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat, sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Ibtu Rudiana, yang sebelumnya menantang sumpah pocong terkait kasus yang menjerat Saka Tatal, tak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas kemudian mengungkap alasan ayah Eki itu tak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Sebelumnya Farhad Abbas mengaku sudah mengirim surat kepada Ibtu Rudiana. Surat soal sumpah pocong itu tidak dibalas. Belakangan, diketahui lewat media alasan Ibtu Rudiana beserta kuasa hukumnya menolak untuk hadir. Farhad mengungkapkan bahwa alasan Ibtu Rudiana menolak hadir adalah karena dia hanya ingin melakukan sumpah pocong jika sumpah tersebut adalah sumpah bahwa korban meninggal dalam peristiwa Jembatan Talun, 27 Agustus 2016 itu adalah anaknya sendiri. Namun, Farhad menambahkan bahwa Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Meski begitu, tim kuasa hukum Saka Tatal tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Ibtu Rudiana, karena mereka sudah melakukan upaya hukum lain, termasuk peninjauan kembali, PK. Menurutnya, sumpah pocong ini merupakan puncak dari kejujuran dan dilakukan dengan niat baik. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi kini berbalik mendukung Saka Tatal. Padahal Arianto Sutadi sebelumnya mengaku sebagai orang yang membela Ibtu Rudiana mati-matinya.
Namun kini, Arianto Sutadi mengaku tidak membela Ibtu Rudiana. Selama ini saya ngomong belain dia, kepentingan dia itu tidak pernah dapat input dari mana-mana, dari Polda juga gak dapat, kata Arianto dikutip dari salah satu TV swasta Jumat, 9 Agustus 2024. Untuk itulah dirinya meminta Rudiana untuk keluar dan muncul ke publik untuk menerangkan yang sebenarnya. Bahkan Arianto juga yang menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di hadapan media. Berani gak Anda ngomong di media kayak gitu? Yang penting kamu jujur aja, kata Arianto menirukan ucapannya pada Rudiana. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Sebab dirinya meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Arianto juga berharap kalau Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Saya mengharapkan kalau PK ini dikabulkan, saya lebih senang, karena akan dilakukan penyelidikan ulang. Siapa yang bikin mati orang dua itu, tandasnya. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata. Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ejek kami. Mereka mengejek-ejek Saka Tatal, seolah-olah Saka Tatal pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini dan saat ini lagi dimandikan. Saka Tatal benar-benar melakukan sumpah pocong untuk membuktikan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Namun, Saka Tatal melakukan sumpah pocong sendirian tanpa Ibtu Rudiana yang sebelumnya ditantang untuk sumpah pocong. Ibtu Rudiana ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Terkait sumpah pocong Saka Tatal itu, kubu Ibtu Rudiana hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni menyebut Saka Tatal, dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu untuk mencari perhatian alias pansos. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra dikutip dari salah satu TV swasta, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Bahwasanya mereka ini terlalu percaya sama pocong gitu, makanya saya bilang ini musyrik gitu kan. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali. Kita gak mau memperkeruh suasana, karena itu menurut kita adalah pansos, panjat sosial aja gitu. Kalau dia mau bebaskan kliennya silakan saja PK gitu loh, pungkasnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong. Sumpah pocong tersebut dilakukan Saka Tatal di Padepokan Amparan Jati di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan.
Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat, sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Ibtu Rudiana, yang sebelumnya menantang sumpah pocong terkait kasus yang menjerat Saka Tatal, tak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas kemudian mengungkap alasan ayah Eki itu tak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Sebelumnya Farhad Abbas mengaku sudah mengirim surat kepada Ibtu Rudiana. Surat soal sumpah pocong itu tidak dibalas. Belakangan, diketahui lewat media alasan Ibtu Rudiana beserta kuasa hukumnya menolak untuk hadir. Farhad mengungkapkan bahwa alasan Ibtu Rudiana menolak hadir adalah karena dia hanya ingin melakukan sumpah pocong jika sumpah tersebut adalah sumpah bahwa korban meninggal dalam peristiwa Jembatan Talun, 27 Agustus 2016 itu adalah anaknya sendiri. Namun, Farhad menambahkan bahwa Ibtu Rudiana tidak berani menghadapi isu kebohongan yang dituduhkan padanya. Meski begitu, tim kuasa hukum Saka Tatal tidak mempermasalahkan ketidakhadiran Ibtu Rudiana, karena mereka sudah melakukan upaya hukum lain, termasuk peninjauan kembali, PK. Menurutnya, sumpah pocong ini merupakan puncak dari kejujuran dan dilakukan dengan niat baik. Penasihat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan, Arianto Sutadi kini berbalik mendukung Saka Tatal. Padahal Arianto Sutadi sebelumnya mengaku sebagai orang yang membela Ibtu Rudiana mati-matinya. Namun kini, Arianto Sutadi mengaku tidak membela Ibtu Rudiana. Selama ini saya ngomong belain dia, kepentingan dia itu tidak pernah dapat input dari mana-mana, dari Polda juga gak dapat, kata Arianto dikutip dari salah satu TV swasta Jumat, 9 Agustus 2024. Untuk itulah dirinya meminta Rudiana untuk keluar dan muncul ke publik untuk menerangkan yang sebenarnya. Bahkan Arianto juga yang menyarankan Ibtu Rudiana untuk melakukan sumpah pocong di hadapan media. Berani gak Anda ngomong di media kayak gitu? Yang penting kamu jujur aja, kata Arianto menirukan ucapannya pada Rudiana. Arianto Sutadi pun kini mengaku tidak lagi membela Ibtu Rudiana. Sebab dirinya meyakini para terpidana sebagai pelaku berdasarkan kesaksian di persidangan. Arianto juga berharap kalau Mahkamah Agung akan mengabulkan PK dari Saka Tatal. Saya mengharapkan kalau PK ini dikabulkan, saya lebih senang, karena akan dilakukan penyelidikan ulang. Siapa yang bikin mati orang dua itu, tandasnya. Ibtu Rudiana tidak ikut menjalani sumpah pocong seperti yang dilakukan mantan terpidana kasus Vina Saka Tatal. Menurut pengacara, sumpah pocong merupakan tindakan musyrik dan tidak dibenarkan dalam agama. Pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni mengatakan bahwa pihaknya hanya percaya dengan Allah. Tim kuasa hukum menilai sumpah pocong merupakan tindakan syirik. Sementara itu, pengacara Saka Tatal, Titin Priyalianti menjelaskan kembali maksud sumpah pocong kliennya. Tujuannya untuk memperkuat bukti bahwa Saka Tatal tidak terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Hal ini berbeda dengan Ibtu Rudiana yang sebelumnya menyatakan bahwa sumpah pocong akan dilakukan untuk memastikan bahwa Eki adalah anaknya yang meninggal. Perbedaan maksud inilah yang diduga membuat Rudiana tidak hadir di Padepokan Amparan Jati Cirebon Jumat siang. Namun pengacara Saka Tatal yang lain, Farhad Abbas, justru mengkritik Rudiana. Menurutnya, polisi tersebut hanya berani menggertak dengan menantang sumpah pocong tanpa aksi nyata.
Rudiana hanya menggertak, menantang sumpah pocong. Rudiana tidak hadir. Dari pagi kita tunggu Rudiana tidak hadir. Tidak ada konfirmasi. Mereka mengejek-ngejek kami. Mereka mengejek-ngejek Saka Tatal seolah-olah Saka Tatal membohong, pembunuh. Hari ini Saka Tatal membuktikan bahwa dia berani diantar Bu Titin dan keluarganya. Dan sudah saya tanyakan, apakah kamu mau menanggung resiko apabila kamu berbohong akan dilakukan Allah? Tapi jika kamu benar, maka akan dibuka pintu-pintu keadilan baik di Mahkamah Agung dunia dan akhirat. Saka Tatal berani dan akan melaksanakan sumpah pocong hari ini, dan saat ini lagi dimandikan. Saka Tatal benar-benar melakukan sumpah pocong untuk membuktikan diri bukan pelaku pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam. Namun, Saka Tatal melakukan sumpah pocong sendirian tanpa Ibtu Rudiana yang sebelumnya ditantang untuk sumpah pocong. Ibtu Rudiana ditantang Saka Tatal untuk bersumpah tidak merekayasa kasus kematian Vina dan Eki. Terkait sumpah pocong Saka Tatal itu, kubu Ibtu Rudiana hanya menanggapi enteng. Kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni menyebut Saka Tatal, dan para kuasa hukumnya yang mengadakan sumpah pocong itu untuk mencari perhatian alias pansos. Kalau saya melihat itu pansos aja itu, kurang perhatian, kata Pitra dikutip dari salah satu TV swasta, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024. Pitra menyebut sumpah pocong adalah musyrik, sedangkan yang terpenting adalah sumpah di persidangan. Bahwasanya mereka ini terlalu percaya sama pocong gitu, makanya saya bilang ini musyrik gitu kan. Pitra tega menolak tantangan sumpah pocong tersebut. Ia sudah menerima cara Saka memulihkan nama baiknya lewat cara konstitusional seperti peninjauan kembali. Kita gak mau memperkeruh suasana, karena itu menurut kita adalah pansos, panjat sosial aja gitu. Kalau dia mau bebaskan kliennya silakan saja PK gitu loh, pungkasnya. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina Cirebon selesai menjalani sumpah pocong. Sumpah pocong tersebut dilakukan Saka Tatal di Padepokan Amparan Jati di Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat, 9 Agustus 2024, siang. Prosesi sumpah pocong ini dimulai dengan memandikan Saka Tatal seperti proses pemandian jenazah. Ia tampak mengenakan celana pendek berwarna hitam tanpa atasan. Saka Tatal kemudian berbaring dan dibungkus kain kafan, menyisakan bagian kepala di sebuah kain putih yang telah ditaburi kembang. Lalu, diawali dengan mengucapkan kalimat syahadat sebanyak 3 kali yang dituntun oleh pimpinan Padepokan Agung Amparan Jati, Raden Gilap Sugiono. Kemudian, Sugiono meminta Saka Tatal untuk bersumpah, dirinya bukan pelaku pembunuhan terhadap Vina dan Eki. Saka Tatal juga diminta bersumpah, ketujuh terpidana bukanlah pelaku pembunuhan dan menjadi korban salah tangkap. Bismillahirrahmanirrahim, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya tidak melakukan pembunuhan atau pemerkosaan terhadap Eki dan Vina. Demi Allah, bahwa saya dan ketujuh terpidana adalah salah tangkap dan telah disiksa, disetrum, diberi air kencing, dan direkayasa kasus ini oleh Ibtu Rudiana. Apabila saya berdusta, dalam sumpah pocong ini, maka saya siap diazab oleh Allah dengan azab yang teramat pedih sesegera mungkin baik di dunia maupun di akhirat, sumpah Saka Tatal menirukan perkataan Sugiono. Prosesi sumpah pocong diakhiri dengan mengucap kalimat takbir sebanyak 3 kali. Ibtu Rudiana, yang sebelumnya menantang sumpah pocong terkait kasus yang menjerat Saka Tatal, tak hadir dalam prosesi sumpah pocong yang digelar di Padepokan Agung Amparan Jati, Jumat, 9 Agustus 2024. Kuasa hukum Saka Tatal, Farhad Abbas kemudian mengungkap alasan ayah Eki itu tak hadir dalam prosesi sumpah pocong. Sebelumnya Farhad Abbas mengaku sudah mengirim surat kepada Ibtu Rudiana. Surat soal sumpah pocong itu tidak dibalas. Belakangan, diketahui lewat media alasan Ibtu Rudiana beserta kuasa hukumnya menolak untuk hadir. Farhad mengungkapkan bahwa alasan Ibtu Rudiana menolak hadir adalah karena dia hanya ingin melakukan sumpah pocong jika sumpah